Di halaman 14 qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, di antara sebagian orang-orang musyrik, mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka melontarkan tipu daya dengan mengatakan bahwa berdoa kepada orang-orang soleh, kepada para wali, bukan termasuk syirik. Menyembelih, bernadar, ruku dan sujud kepada mereka, ruku dan sujud di kuburannya, tidak termasuk syirik. Ini adalah tipu daya yang dilontarkan sebagian orang-orang musyrik. Wa innama huwa mahabbatul lissolihin. Bahkan mereka membuat istilah yang menipu. Ini bukan syirik, tetapi ini adalah apresiasi, bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Wa tasyafu'u bihim. Ini adalah bentuk meminta syafaat, dan meminta syafaat itu diperintahkan oleh Allah. Nah, ini tipuan mereka. Wa ita'un hukukihim. Ini termasuk menghormati mereka, memberikan hak penghormatan kepada orang-orang soleh. Ini bukan syirik. Ya. Tipu daya yang seperti ini sangat berbahaya. Fayaqa'u fi syirki kama waqa'a ubadul kubur. Inilah yang dialami saudara-saudara kita yang kemudian akhirnya mereka menjadi para penyembah kubur, jatuh dalam kesyirikan. Mudah-mudahan mereka belum sampai keluar dari Islam selama hujjah belum ditegakkan, ya, karena masih memiliki uzur, yaitu kejahilan, ya. Akan tetapi kita tidak bisa diam. Tentunya kita berkewajiban untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Fatajidu al-ana fi kasirin minal buldani allati tansubul Islam. Kita dapati di berbagai negeri yang mungkin di situ sangat jarang dai yang menyampaikan dakwah tauhid. Lebih sibuk mendakwahkan fikih, ya. Sehingga banyak orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, bahkan min biladil Arab, dari negeri-negeri yang berbahasa Arab, Pakistan, Afghanistan, Mesir, di negeri-negeri yang bahasa ibunya bahasa Arab. Di antara mereka ada yang melakukan praktek kesyirikan karena kejahilan, karena kebodohan, ya. Wa ghairihim fiha kuburun yatufu biha ba'duna. Sebagian mereka ada yang melakukan tawaf, mengelilingi kuburan, bersolawat mengelilingi kuburan gurunya, ya. Wa yandaruna laha wa yadbahuna laha. Di antara mereka ada yang bernazar menyembelih hewan di areal pemakaman, di areal di sekitar kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Wa yas'alunaha qada'al hajati. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka meminta kepada para penghuni kubur kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan duniawi. Wa tafrijal kurbati. Memohon kepada penghuni kubur, meminta tafrijal kurbat, jalan keluar dari segala kesulitan, ya. Ingin mendapatkan solusi karena bisnisnya bangkrut, ya, karena usahanya gagal, datang kepada makam-makam yang dikeramatkan. Fa idza qulta li ahadihim hada syirkun, qala hada laisa syirkan.
Ketika kita mengatakan kepada mereka ini syirik, maka mereka akan menjawab ini bukan syirik, karena sudah terlanjur melekat di dalam pikiran mereka bahwa itu adalah bukan syirik. Wa innama huwa mahabbatun lisholihin. Ini adalah praktek bentuk kecintaan kepada orang-orang soleh. Fa anta tabghudu sholihin. Bahkan mereka berani membantah. Kamu itu adalah orang yang membenci orang-orang soleh. Wala tuhibbuhum. Kamu itu adalah orang yang tidak mencintai orang-orang soleh. Wala tu'tihim huquqahum. Kamu itu adalah orang yang tidak memberikan penghormatan kepada mereka. Ini adalah fitnah yang banyak terjadi. Bahkan di negeri kita juga masih banyak. Ya. Wal mukhriju min hadhil fitnati an yatabassara al insanu wa yatafaqqaha fi dinihi. Maka jalan keluar dari fitnah syirik yang seperti ini tidak ada jalan lain kecuali kembali mempelajari tauhid, mempelajari Islam dari dasar. Wa yaqra'ul Qur'ana wa yatadabbaruhu. Wa yaqra'al Qur'ana wa yatadabbaruhu. Membaca Al-Qur'an dan merenungkan makna-makna yang ada di dalamnya. Bukan sekedar membaca lafadznya. Kebanyakan orang lebih sibuk membaca lafadznya, lupa untuk membaca terjemah atau tafsirnya. Sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, dengan syirik, ayat-ayat yang mudah untuk dipahami atau disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Ya. Wa yas'ala ahlal ilmi. Ya. Kemudian jalan berikutnya adalah bertanya kepada para ulama, kepada orang-orang yang memiliki ilmu, hatta yubayyinu lahu anna Allah Ta'ala yubayyinu fi kitabihi anna man da'a ghairallahi bertanya kepada ahli ilmi untuk menjelaskan perkara tentang syirik, ya. Bahwasanya Allah menjelaskan di dalam kitabnya anna man da'a ghairallahi faqad asyrak. Orang yang berdoa kepada selain Allah sudah pasti itu adalah perbuatan syirik. Qala Allah Ta'ala wa man yad'u ma'allah ilahan akhar. Siapa saja yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, la burhana lahu, padahal ia tidak memiliki bukti, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sungguh perhitungannya akan terjadi nanti di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu orang yang berdoa kepada selain Allah, tidak akan pernah beruntung. Kafarallahu man da'a ghairallah. Jelas ya. Di dalam ayat tadi Allah telah mengkafirkan orang yang berdoa kepada selain Allah, mengkafirkan secara umum. Ya. Allah tidak menyebutkan nama-namanya, ya. Maka demikian juga sebagaimana Allah SWT mengkafirkan secara umum, kita pun sama, ya. Sebelum ya hujah ditegakkan kepada orang tersebut, ya, yaitu saudara kita yang masih muslim, ya. Qala subhanahu wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapa yang lebih sesat? Orang yang berdoa kepada selain Allah, yang mana tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat, dan mereka adalah orang-orang yang lalai di dalam berdoa. Wa idza husiran nasu kanu lahum a'daan
wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ketika mereka dikumpulkan di hari kiamat, sesembahan-sesembahan yang mereka dahulu ya dijadikan tempat berdoa kelak akan menjadi musuh-musuh dan mereka pun mengingkarinya, mengingkari peribadahan mereka ya. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kalian berdoa kepada Tuhan selain Allah ya, kelak kalian akan disiksa, akan menjadi orang-orang yang mendapatkan siksaan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, janganlah engkau berdoa kepada selainnya. Banyak sekali ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sangat jelas. Apabila orang itu mau membaca artinya, maka tentunya kemungkinan kecil ia ya tidak terjebak kepada kesyirikan. Mayoritas kaum muslimin mereka kebanyakan hanya membaca lafadznya saja, tidak membaca terjemahnya ya, sehingga mereka masih tenggelam dalam kejahilan, tidak tahu tentang syirik, tidak tahu tentang tauhid. Wa bayyana subhanahu anna dzabha li ghairillahi syirkun. Kemudian ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb alamin. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada tandingan baginya, oleh karena itu aku disuruh oleh Allah ya, dan aku adalah orang yang pertama menjadi seorang muslim. Fa idza tabassara al-insanu fi kitabihi rabbih wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa darasahuma ya. Maka ketika seseorang merenungkan apa yang ada di dalam kitabnya, di dalam sunnah nabinya, mempelajari keduanya, wa sa'ala ahlal ilmi tabayyana lahu anna hadhil af'al allati yaf'aluha ubadul kubur tuwaqi'uhum fi syirki. Apabila seseorang bertanya kepada ahli ilmu, maka akan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang seperti ini, yaitu perbuatan yang dikerjakan ubadul kubur, bisa menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan. Fatajidu dzabha li ghairillah indal kubur wa tajidu indaha an-nudura wat tawafa wad du'a ya. Di antara mereka ada yang menyembelih di kuburan untuk selain Allah ya, bernadar, tawaf, berdoa. Di antara mereka ada yang mengatakan, ya Rasulullah isfa li, aku meminta syafaat kepadamu, berikan aku syafaat ya. Apakah boleh seperti ini? Ya tidak boleh ya, dilarang ya, karena tidak pernah diamalkan oleh para salafus soleh. Tidak ada yang melakukan seperti itu. Ya Abdul Qadir Al-Jilani ya, ya Badawi, ya Idurusa, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah, ana fi hasbika ya, aku mencukupkan dengan engkau, ya Ali, ya Fatimah ya, menyebutkan nama-nama orang-orang soleh. Ana fi jiwarik, aku berada di sampingmu ya, datang ke kuburannya. La takhibu rojai, jangan engkau putuskan harapanku ya. Ini ada dalam nyanyian sebuah soundtrack film ya, yang mendapatkan penghargaan tingkat dunia ya. Kata-kata seperti ini, la takhibu rojai, jangan kau putuskan harapanku ya, di kuburan orang-orang soleh. Unsurni ala aduwi, tolonglah aku
Ya, menangkan aku atas musuhku. Najjini minan nar, selamatkanlah aku dari api neraka. Ya. Urzukni, berikan aku rezeki. A'tini alwalada, berikan aku keturunan. Ya, sampai seperti itu, ya. Hada huwa syirkul akbar, ini adalah syirik akbar. Faman yaqulu hada faqad futina an dinihi. Siapa yang mengatakan demikian, sungguh ia tersesat dari agamanya. Ya. Wa waqa'a fi syirki, jatuh ke dalam kesyirikan. Wa huwa adamul fitan, dan ini adalah fitnah yang paling besar. Wa kadzalika aidan man futina syubuhati allati tuwaqi'ul insan fi syirkil asghar aw fil kabair. Demikian juga, ya, fitnah-fitnah subhat bisa menjatuhkan seseorang ke dalam syirik kecil atau ke dalam dosa-dosa besar. Ka'an yahlifa bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain Allah. Ya. Mislu an yahlifan bin nabi, seperti bersumpah atas nama Nabi. Wa yajida man yuftihi wa yuftinuhu anna hadzal fi'la laisa syirkan. Ya. Mereka melakukan itu karena mendengar ada orang yang berfatwa kemudian menyesatkannya dan mengatakan bahwa bersumpah atas nama Nabi bukan kesyirikan, gitu ya. Wa inna ma huwa ta'dhimu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk pengagungan, penghormatan kepada Nabi. Wal haqqu annahu khalfa bi ghairillah wa huwa syirkun. Yang benar adalah bersumpah kepada siapa saja kepada selain Allah, maka ini adalah syirik asghar. Yuwaqqi'u wa yuwassilu ila syirkil akbar, bisa menyeret seseorang kepada syirik besar, ya. Qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh ia telah kufur, sungguh ia telah berbuat syirik, yaitu syirik kecil, ya. Wa qala alaihi salatu wasalam, ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Paman kana halifan falyahlib billah aw liyasmut. Barang siapa yang hendak bersumpah, bersumpahlah dengan menyebut nama Allah atau diam, ya. Wa min fitani subuhati qaulu masyaallahu wa syita. Di antara bentuk fitnah-fitnah syubhat, ucapan masyaallahu wa syita, ya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah dan engkau kehendaki, ya, mensejajarkan Allah dengan manusia. Aula wallahu wa anta, tidak, demi Allah dan engkau, ya. Au mali illallahu wa anta, ya, tidak ada pada diriku kecuali Allah dan engkau. Intinya mensejajarkan Allah dengan makhluk. Au ana billahi wa bika, demi Allah dan engkau, ya. Au a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan engkau. Nah, ini juga sama. Au hada minallahi wa minka, ya, dari Allah dan engkau, ya. Jadi kata-kata demi, ya, demi engkau, demi, ya, demi siapa saja, ya, selain Allah, maka ini termasuk, ya, fitnah syubhat, ya. Kullu hadza minasyirkil asghar, ya, masuk ke dalam kategori syirik asghar. Wa illam yakun akbaru illa annahu yuwasilu ila syirkil akbar, ya, maka bisa menyeret, ya, kepada syirik akbar. Qala alaihi salatu wasalam, la taqulu masyaallahu wa syaa fulan. Janganlah engkau mengatakan apa yang dikehendaki Allah dan fulan, ya. Walamma qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam masyaallah wa syita, ketika ada seorang laki-laki yang mengatakan di hadapan Nabi, apa yang Allah dan engkau kehendaki, kemudian Nabi, ya, melarangnya. Ja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan Allah, menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Masyaallah wahda, ucapkanlah masyaallah wahda, apa yang Allah kehendaki saja, ya.
Wal muhriju huwa at-tabassuru wa tafaqquhu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluar dari fitnah tersebut adalah mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah rasulnya, hatta yahruja min hadhil fitnati, sehingga bisa keluar dari fitnah tersebut. Wa yata'allamul aqidata sahihata, mempelajari akidah yang benar, mempelajari akidah dari sumber yang terpercaya, dari seorang orang yang berilmu yang terpercaya. Ya, jangan mempelajari akidah yang sudah terkena fitnah, baik itu fitnah Khawarij, fitnah Asy'ariyah, fitnah Murji'ah, dan fitnah-fitnah yang lainnya. Harus jelas. Wa i'tiqad shahihah, mempelajari i'tiqad yang sahih. Wa yahdaru syirkal asghar, berhati-hati dari syirik kecil, sawaun kana halfan bi ghairillah au taswiyatan khaliqa bil makhluk, menyamakan bersumpah dengan selain Allah atau menyamakan pencipta dengan makhluk. Bi'atbi masyiatil makhluki ala masyiatil khaliq, mensejajarkan kehendak makhluk dengan kehendak Allah. Bil wawi au ta'liqi tamimatin, yaitu dengan huruf wawu, dengan menggantungkan jimat, au khaitin, menggantungkan benang, gantungan benang, untuk menolak bala. Au wada'atin, ada yang menggantungkan kerang, au halqatin, memakai gelang. Au ghairiha ala insanin, yang dipakai oleh seseorang. Au dabatin, atau kepada binatang. Biqasdi annaha sababun fi daf'il aini, untuk menolak sebab-sebab, menjadikan sebab-sebab menolak pandangan mata yang jahat, ain. Fa inna hadza minasyirkil asghar, ini termasuk syirik kecil. Fa in kana ya'taqidu annaha bidzatiha, apabila meyakini zat itu yang menyebabkan tertolaknya bahaya, maka bisa naik dari syirik kecil. Tadfa'u aw tamna'u fa hadza syirkun akbar. Maka kalau meyakini kerang atau gulungan benang atau gelang dan seterusnya, yang bisa menolak bahaya, maka bisa naik kepada syirik akbar, yaitu syirik dalam rububiyah Allah Ta'ala, yang menolak bahaya. Menolak bahaya adalah hak rububiyahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. InsyaAllah Ta'ala kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.